Desain media interaktif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di sini dengan Pak Rifki di mata pelajaran desain media interaktif. Nah, untuk sekarang kita akan langsung loncat aja ke bab 5. Karena di bab 4 kemarin atau 3.4 itu sebetulnya ada praktikum, dan teman-teman nanti praktikumnya kalau teman-teman sudah di laboratorium saja. Jadi untuk sekarang kita bahas dulu aja teori-teori yang bisa kita sampaikan secara daring. Oke? Nah, di bab 5 ini, di part ke-1 ya, itu kita membahas mengenai menggabungkan media dalam sajian multimedia interaktif ya. Nah, ini part 1 ya, jadi kita akan membahas mengenai unsur-unsur multimedia yang lebih detail, lebih rinci lagi daripada kemarin. Oke, kemarin kan hanya garis besarnya aja ya. Nah, untuk 3.5 ini atau bab 5, kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menerapkan cara penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Lalu nanti teman-teman harus bisa menggabungkan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nah, indikator pencapaiannya jika nanti teman-teman dalam materi ini dapat menjelaskan cara penggabungan image, animasi, audio, video, dan sajian multimedia. Lalu dapat memilah materi antara image, animasi, audio, dan video. Lalu teman-teman juga harus dapat menggunakan aplikasi penggabungan beberapa materi desain dan menunjukkan hasil penggabungan tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah kuasai semuanya, intinya indikator untuk materi ini teman-teman sudah kuasai. Oke, kita lanjut aja yang ke bagian yang pertama. Yang pertama itu unsur multimedia itu ada yang namanya teks. Oke. Teks adalah unsur dasar dari multimedia yang mewakili dan menjelaskan informasi kepada pengguna. Teks merupakan bagian data yang paling sederhana dan tidak membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Ilmu yang berkenaan dengan teks adalah tipografi. Penggunaan tipografi dalam sebuah desain perlu memperhatikan legibility dan readability. Oke. Legibility adalah merupakan kemudahan mengenali dan membedakan masing-masing huruf atau karakter. Sedangkan readability merupakan tingkat keterbacaan dari teks. Jadi teks itu harus dapat dibaca dengan mudah oleh klien kita atau audiens kita ya. Nah, selanjutnya unsur multimedia ini untuk huruf atau untuk font ini ya, atau untuk teks itu adalah ukurannya yang paling penting ya. Ukuran huruf menggunakan satuan poin. Besar kecilnya huruf tergantung pada tingkatan umumnya. Judul ukurannya juga harus memperhatikan ketersediaan ruang untuk desain dan juga memperhatikan desain secara keseluruhan. Adapun untuk body text ukurannya disesuaikan dengan target pembacanya. Nah, contohnya di sebelah kiri ini sudah ada contoh ya. Jadi memang ada hurufnya besar, kecil, besar, kecil. Jadi ini harus disesuaikan dan harus kita desain sedemikian rupa agar teksnya dapat terbaca walaupun dari kejauhan. Oke, next. Selanjutnya itu tingkatan pada tipografi. Umumnya pada bagian tengah adalah bagian utama yang terlebih dahulu dilihat pembaca. Maka judul dibuat besar pada bagian ini, kemudian disusul dengan subjudul dengan ukuran lebih kecil dari judulnya. Body text umumnya dibuat lebih kecil. Nah, contoh layoutnya kayak gini. Yang sebelah kiri ya. Di sini terlihat judul itu teksnya memang lebih besar ya. Dan subjudul lebih kecil dari judulnya. Dan di sini mungkin ada gambar ilustrasi atau foto ya. Dan di bawah juga mungkin ada slogan atau misalnya ada body text-nya ya, ada keterangan-keterangan tambahan atau di bawah juga ada informasi tambahan. Biasanya kontak atau jadwal atau apapun itu, gitu ya. Selanjutnya itu adalah jumlah jenis huruf yang digunakan. Ini juga menentukan unsur multimedia yang harus kita gunakan. Ya.
Penggunaan jenis huruf jangan terlalu banyak, ya maksimal menggunakan 3 jenis huruf. Oke. Pilih jenis huruf yang kontras, jangan gunakan jenis huruf yang hampir sama agar tidak terkesan monoton. Desainer tidak perlu takut desain monoton selama dapat memanfaatkan tipe family huruf. Ukuran, tebal tipis, dan warna dapat membuat desain menjadi menarik. Jadi walaupun hanya menggunakan 1 atau 2 tipe huruf, kita mainkan di tipografinya, contohnya ukurannya, ya, tebal tipisnya, contohnya mungkin di poster sebelah kiri ini. Ini jenis hurufnya mungkin cuma 2 ya. Di sini terlihat juga memang dimainkan warna ya, putih, kuning. Lalu di sebelah bawah juga dimainkan warna dan tebal tipisnya seperti itu. Jadi memang meskipun cuma 2 tipe huruf tapi tidak terlihat membosankan. Oke, next variasi hurufnya ya. Kombinasikan tebal atau bold, tipis, miring, italic, ramping, dan lebarnya atau expandnya. Huruf tebal akan memberikan kesan tegas dan dominan. Nah, hal ini sesuai jika digunakan untuk judul ya. Huruf miring akan memberikan kesan dinamis dan ramah. Sedangkan huruf tipis akan memberikan kesan modern ya. Kita lihat mungkin layoutnya di sebelah kiri ini, sini sudah ada contoh yang menggunakan kombinasi huruf. Meskipun tipe hurufnya cuma 1 misalnya, tapi kita mainkan tebal tipisnya ya. Next, dan penggunaan warnanya. Pastikan background dan tulisan memiliki kekontrasan yang baik, agar tulisan dapat terbaca dengan baik. Background dengan warna muda dan teks dengan warna tua akan lebih mudah terbaca daripada background warna tua dengan teks warna muda. Ya mungkin sebaliknya ya, jadi pokoknya intinya adalah kalau misalnya backgroundnya gelap, pilihlah teks yang terang. Sebaliknya kalau misalnya backgroundnya terang, pilihlah teks yang berwarna gelap seperti itu. Sehingga tingkat keterbacaannya itu baik ya, meskipun dari kejauhan tapi tulisannya atau informasinya dapat sampai kepada audiens kayak gitu. Next, pengaturan spasi baris dan spasi huruf. Oke, atur leading jarak antar baris dalam teks ya, yang sesuai, tidak terlalu rapat atau tidak terlalu renggang agar tulisannya nyaman untuk dibaca ya. Jadi atur antar hurufnya itu tidak terlalu rapat, berdempetan atau tidak terlalu renggang ya, stretch. Posisikan jarak-jarak itu biar nyaman untuk dibaca gitu. Nah, contohnya mungkin bisa dilihat di sebelah kiri ya, ini kan agak renggang ya, jadi karena ini untuk judul, jadi memang ini enak dilihat ya, nyaman untuk dibaca kayak gitu. Next, panjang baris teks. Mata manusia akan terasa lelah jika membaca teks terlalu panjang, betul nggak? Idealnya adalah 50-60 huruf pada satu baris, tapi dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan desain. Jika harus memecah kalimat, maka ikuti aturan alur dari kalimat tersebut, sehingga masih mudah untuk dibaca kesinambungan kalimatnya. Jadi memang kalau misalnya terlalu banyak teks ya nggak enak juga bacanya ya, pegal juga ya, audiens juga akan nyaman dan membosankan. Jadi kalau misalnya dilihat contohnya di sebelah kiri ini, tidak terlalu banyak teks ya, tapi pada intinya informasinya cukup sampai gitu ya. Next berarti ke penataan baris atau alignment ya. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk teks ini. Untuk memaksimalkan kenyamanan dalam pembacaan, maka gunakan alignment seperti rata kiri, rata kanan, rata kiri kanan, dan rata tengah ya. Karena apa? Oke, kita bahas satu-satu. Kalau rata kiri lebih banyak digunakan untuk teks yang panjang, oke? Karena kecenderungan mata manusia itu nyaman membaca dari kiri ke kanan, gitu kan? Cenderung seperti itu. Oke, yang kedua, rata kanan cenderung digunakan untuk teks yang lebih pendek, seperti teks iklan, judul, dan bagian judul atau subjudul, ya. Karena apa? Karena kecenderungan mata manusia itu kurang nyaman membaca dari kanan gitu ya. Yang ketiga itu rata kiri kanan ya. Banyak digunakan pada desain buku atau majalah. Nah, pemakaian rata kiri kanan ini agar diperhatikan atau dan harus hati-hati.
karena akan menimbulkan lubang di tengah paragraf kayak gitu. Karena biasanya itu akan menyesuaikan rata kanan dan kirinya sehingga ada agak renggang di sebelah tengahnya kayak gitu. Oke, yang keempat ada rata tengah. Jadi penggunaan ini akan menghasilkan spasi kata yang bagus dan teks tidak beraturan di bagian kanan dan kiri. Ya. Ada rata tengah untuk judul, ya. Seperti ini. Ada rata kanan untuk teks yang ini. Oke, ada rata kiri untuk teks yang ini. Jadi memang ya proporsionalnya cukup ya. Oke, unsur yang selanjutnya itu ada setelah teks itu ada picture atau gambar, ya. Jadi gambar merupakan media yang baik dalam menyampaikan informasi. Gambar menjadi unsur penting dalam multimedia yang membuat informasi menjadi lebih efektif dan menarik. Gambar itu dibagi menjadi dua ya. Ada gambar bitmap dan gambar vektor kayak gitu. Gambar bitmap merupakan gambar foto realistik dan gambar kompleks. Biasanya diambil dari kamera digital atau handphone ya. Ya, contohnya adalah hasil-hasil fotografi berupa foto atau tangkapan video yang dijadikan image, kayak gitu. Kalau gambar vektor itu digunakan untuk garis, kotak, lingkaran, poligon, dan bentuk grafis lainnya yang digambarkan secara matematika dalam sudut, koordinat, dan jarak, gitu ya. Jadi memang vektor itu terdiri dari garis-garis, ya, vektor. Ya, oke, terdapat format gambar ya yang biasa kita gunakan mungkin ya. Ini sebagian aja kita bahas yang mungkin sering digunakan. Yang pertama ada .pic ya. .pic ini format gambar yang biasa digunakan di Apple Macintosh ya. Yang selanjutnya ada format gambar .tiff. Format gambar yang biasa digunakan di desktop dan merupakan format file favorit dari perusahaan percetakan karena .tiff ini biasanya ukuran filenya cukup besar dan resolusinya juga tinggi, makanya cocok digunakan untuk perusahaan percetakan. Yang selanjutnya ada format gambar .bmp atau bitmap ini ya. Format gambar standar yang terdapat di Windows. Selanjutnya ada format gambar .eps, format gambar yang dapat mengandung vektor dan gambar bitmap. Selanjutnya ada format gambar .jpg, format gambar yang digunakan dalam fotografi, biasanya dihasilkan dari kamera. Mau kamera DSLR, kamera handphone, kamera laptop, dan lain-lain ya. Ini sering banget kita jumpai karena ya ini banyak kita gunakan JPG ini. Selanjutnya ada format PSD, format gambar yang digunakan Photoshop untuk menyimpan gambar yang baru dibuat maupun dimanipulasi. .psd ini ya editable, jadi masih bisa diedit di software Photoshop. Selanjutnya ada format gambar .gif. Format gambar yang dikompres dan sering digunakan di internet karena biasanya .gif ini memiliki ukuran yang cukup kecil ya, sehingga cocok di internet karena loadingnya nggak terlalu lama. Selanjutnya yang paling sering digunakan mungkin .png ya, merupakan alternatif dari GIF, juga sering digunakan di internet. Namun PNG ini dapat menampilkan gambar 24 bit sehingga gambarnya lebih bagus daripada GIF. Oke, selanjutnya kita bahas unsur multimedia yang ketiga yaitu sound atau suara ya. Jadi menurut sang ahli Vaughan 2011 pada bukunya, suara adalah sesuatu yang menghasilkan perbedaan tekanan yang sangat signifikan melalui medium udara sehingga dapat menggetarkan indera pendengaran kita. Suara dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu percakapan atau speech, musik, dan efek suara atau sound effect gitu ya. Nah, sound atau suara juga memang di sini ada beberapa format yang biasa digunakan ya untuk multimedia. Baik, yang pertama itu adalah format suara.aif. Merupakan format file audio yang dikembangkan oleh Apple dan digunakan untuk menyimpan data suara untuk PC dan perangkat audio elektronik. Yang kedua ada format audio.wma, merupakan format file audio yang ditawarkan oleh Microsoft. Format ini disediakan untuk digunakan pada Windows Media Player. Selanjutnya ada format audio.aac, merupakan format standar Motion Picture Export Group atau MPEG Windows ya. Selanjutnya ada .wav, merupakan format file audio yang dikembangkan oleh IBM dan Microsoft. Selanjutnya ada format audio.midi, merupakan format file audio standar yang dibuat oleh alat musik elektronik ya. Selanjutnya yang paling sering kita gunakan
yaitu .mp3. Merupakan format file audio yang paling sering digunakan karena kapasitasnya yang lumayan kecil. Ya, kita sering mendengarkan lagu-lagu ini dengan format file yang cukup kecil yaitu mp3. Selanjutnya ada format file OGG ya, .ogg. Merupakan format file audio yang dirancang untuk streaming dan dikembangkan oleh SIP.org Foundation ya. Ini bacanya gimana? SIP. Inilah pokoknya ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas unsur multimedia yang keempat, yaitu video. Oke, ini sering banget digunakan juga oleh teman-teman ya. Baik, kita akan mengulas kembali tentang video ini. Video merupakan kombinasi dari unsur-unsur multimedia dan menggabung semua unsur multimedia tersebut untuk menyampaikan informasi ya. Gabungan dari apa? Dari audio, dari teks, dari gambar ya, disatukan menjadi sebuah video. Oke, unsur multimedia video ini juga memiliki format-formatnya ya. Baik, kita bahas aja format videonya. Yang pertama itu ada NTSC atau kependekan dari National Television Standard Committee. Yang dikembangkan pada tahun 1950, NTSC merupakan video standar yang terdiri dari 525 baris gambar setiap 1/30 detik. Standar ini digunakan di USA dan Jepang, di NTSC ya. Yang kedua ada format gambar SECAM ya, pokoknya. Kependekan dari Sequential Color and Memory System. SECAM adalah standar video yang digunakan di Prancis, Rusia, Afrika, Yunani, Iran, Irak, dan Eropa Timur. Negara-negara tersebut masih dapat menampilkan PAL dengan warna, namun tidak semua dapat menampilkan SECAM dengan warna, kayak gitu. Yang ketiga juga mungkin yang berlaku di Indonesia ya, atau di Asia, ini adalah format video PAL ya, fase alternate line. PAL adalah metode menambahkan warna ke dalam TV hitam putih yang menampilkan 625 baris setiap 1/25 detik. PAL digunakan di Inggris dan beberapa negara di Eropa. Jadi maksudnya 1/25 detik itu adalah frame per second ya. 25 fps atau frame per second. Jadi kalau NTSC itu 30 frame per second ya, atau 30 fps yang kita kenal. Yang selanjutnya ada HDTV ya, format video HDTV atau HDTV itu ya. Kependekan dari High Definition TV. HDTV adalah standar baru dalam teknologi pertelevisian. HDTV menyediakan gambar setara dengan kualitas film 35 mm. Terdapat beberapa format video HDTV sebagai berikut ya. Jadi HDTV ini memiliki beberapa format video juga. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu format videonya ada .AV ya. .AV ini kependekan dari Audio Video Interlace. Adalah suatu format video yang paling populer. Format ini dikembangkan oleh Microsoft. Yang kedua ada format video MPEG ya, .MPEG. Atau kependekan dari Moving Pictures Export Group, dibentuk pada tahun 1998 untuk membuat sebuah standar video. Ide di balik adanya MPEG adalah kompresi video untuk menghilangkan spatial redundancy antara video frame, sehingga dapat menghasilkan video yang berukuran 30 kali lebih kecil dari format yang lain. Selanjutnya ada .mov atau ini adalah QuickTime ya. Adalah format video digital yang dikembangkan oleh Apple. QuickTime merupakan salah satu format video digital yang pertama dibuat. QuickTime sangat mirip dengan AVI, namun memiliki kualitas output yang lebih baik. Kayak gitu. Itu dia unsur multimedia untuk video. Dan sekarang kita bahas unsur multimedia yang terakhir nih ya. Yang kelima itu ada unsur multimedia animation. Animasi adalah proses membuat gambar yang diam menjadi terlihat bergerak. Jadi menurut ahli juga nih, Vaughan tahun 2011 pada bukunya, animasi adalah sekumpulan objek visual yang terus mengalami perubahan
per waktu yang dapat menghasilkan presentasi yang lebih hidup. Contohnya ya gambar di sebelah kanan ini ya. Ini gambar-gambar mati, tapi kalau kita jalankan sekuennya, timelinenya, dia akan terasa hidup gitu ya. Dia adegannya adalah melangkah, loncat, dan mendarat ya. Yang bawahnya melangkah, loncat, mendarat, gagal, dan jatuh. Oke. Jadi ya itu adegannya. Jadi ini scene jatuh, ini scene berhasil gitu ya. Nah itu dia unsur-unsur multimedia yang ada di materi 3.5 ini yang dapat kita bahas secara daring karena ini merupakan materi teori gitu ya. Dan setelah ini itu sebetulnya ada materi untuk bekerja dengan program multimedia berbasis web. Dan ini harus praktikum di laboratorium, jadi ini tidak bisa Bapak rasa nggak bisa dibahas untuk daring ini karena mungkin peralatan kita juga tidak mendukung. Ada beberapa teman kita yang tidak mendukung peralatannya kayak gitu. Insya Allah mungkin pertemuan selanjutnya Bapak akan bahas mengenai materi-materi yang dapat disampaikan melalui daring saja gitu ya. Sehingga nanti praktikumnya kita akan padatkan ketika kita sudah tatap muka ya di laboratorium kayak gitu. Oke, terima kasih untuk bab 5 ini di part ke-1 ya. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan. Kalau misalnya belum mengerti, video ini dapat diputar-putar kembali gitu ya. Terima kasih untuk materi ini, cukup sekian. Bapak akhiri untuk materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.